Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Menyusul kloter pertama sebanyak 1,8 juta dosis, kloter vaksin Pfizer-BioNTech dengan label khusus yang dibeli Hong Hai, TSMC dan Yayasan Yonglin sebanyak 550.000 dosis tiba di Taiwan tanggal 30 dini hari. Paginya Presiden Tsai Ing-wen dan Wapres William Lai menyelesaikan suntikan dosis kedua vaksin Medigen produksi Taiwan sendiri. Presiden Tsai Ing-wen memamerkan kartu vaksin berwarna kuning, menunjukkan pada rakyat bahwa dia baru saja menyelesaikan penyuntikan vaksin Medigen dosis kedua. Tidak lama kemudian, Wapres William Lai juga menerima suntikan kedua. Sementara itu, kloter pertama sebanyak 550.000 dosis vaksin BNT dengan label khusus yang dibeli Yayasan Yonglin dan beberapa lembaga lain telah tiba di Taiwan tanggal 30 dini hari. Komandan CICC Chen Shizhong menegaskan, label kloter vaksin BNT ini sepenuhnya sama dengan kemasan asal, berisi huruf Inggris tanpa Mandarin sederhana, tapi masih ada prosedur pemeriksaan dan pendistribusian yang harus diselesaikan. Warga diminta untuk sabar menunggu. Chen juga mengisyaratkan kemungkinan tibanya kloter vaksin AZ sore nanti dan kloter BNT berikutnya dalam waktu dekat. Sidang peratifikasian kenaikan upah pokok akan digelar 8 Oktober. Perihal laporan bahwa skala kenaikan mungkin mencapai 6%, Menteri Ketenagakerjaan Xu Ming-chun mengatakan sudah ada kesepakatan, tapi semuanya belum final. Sementara Kamar Dagang Umum ROC khawatir kenaikan gaji pegawai akan meninggikan angka pengangguran. Pandemi sudah agak mereda, sebagian perindustrian telah bangkit kembali. Kupon revitalisasi segera diedarkan dan laju ekonomi 2021 diperkirakan melampaui 6%. Semua ini membuat kenaikan upah pokok hampir dipastikan, skalanya mungkin 6%. Kalau diwujudkan, ini akan menjadi kenaikan ke-6 sejak dilantiknya Presiden Tsai Ing-wen. 大家大概对于调涨是有共识，也有期待。到底这个调幅是多少？那这个必须委员在审议会上那么斟酌现在的企业营运，还有整个劳动的状况。 Namun Kamar Dagang Umum beranggapan kondisi banyak industri lokal seperti Mamin belum sepenuhnya pulih. Kenaikan gaji pegawai hanya akan memaksa majikan mengurangi perekrutan. 服务业的这些假使因为你的提高工资而受到的影响，包括失业率的增加，包括无薪假的增加，包括那些人不能回来上班的可能会被裁员的增加，所有一切的后果由劳动部负责。 Sejumlah pengusaha domestik juga berharap kenaikan sebaiknya diberlakukan setelah pembatasan pandemi sepenuhnya dicabut. Sementara Dewan Pembangunan Nasional menegaskan akan ada kebijakan subsidi untuk menutupi pengeluaran tambahan pengusaha domestik yang terdampak. Genap 1 tahun penangkapan ikan laut lepas Taiwan dimasukkan oleh Departemen Ketenagakerjaan Amerika sebagai daftar barang yang diproduksi oleh pekerja anak atau kerja paksa. Greenpeace dan beberapa ormas berunjuk rasa di UN Eksekutif pada tanggal 30, mengkritik absennya kebijakan konkret dalam 1 tahun terakhir dan menuntut UN Eksekutif mengajukan agenda perbaikan. Membawa sebuah kabin perahu nelayan buatan dengan tulisan SOS di atasnya, Greenpeace dan beberapa ormas berunjuk rasa di UN Eksekutif, melukiskan kabin perahu bagaikan penjara bagi banyak nelayan asing dan menyoroti hal tak berperi kemanusiaan yang mereka alami. 1 tahun sudah lewat sejak Taiwan masuk daftar barang yang diproduksi oleh pekerja anak atau kerja paksa dari Departemen Ketenagakerjaan Amerika pada 30 September, namun tak terlihat perbaikan apapun. Greenpeace menegaskan masuknya Taiwan dalam daftar itu mungkin mendampak ekspor produk perikanan laut lepas ke Amerika. Taiwan tidak boleh mengelak tanggung jawab, maka selaku pemimpin kabinet, UN Eksekutif diminta mengatasi masalah ini. 针对要从这个黑名单当中除名，你到底要做什么？你要怎么去做？还有你在什么时候会做完？ UN Eksekutif merespons kebijakan bersangkutan akan diajukan sebelum akhir tahun. Ormas menyerukan MOL hendaknya diberi wewenang penuh untuk menggantikan Ditjen Perikanan dalam mengurusi perburuan nelayan. Dengan demikian, katanya, kesulitan kondisi di Ditjen Perikanan baru bisa diatasi. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan macan tutul di Arab Saudi. Sua lagi pekan depan.